Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 270 sampai dengan 274 tentang menafkahkan harta di jalan Allah, bagian yang kedua. Ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 270 sampai dengan 271, penjelasan bahwa Allah Maha mengetahui sedekah hamba, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah. Ayat 272 sampai dengan 274 tentang ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah dan kelompok orang-orang yang berhak menerima sedekah. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Infak apapun yang kamu berikan atau nazar apapun yang kamu janjikan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim, tidak ada satupun penolong dari azab Allah. Dan apapun infak yang kamu berikan, berupa harta atau lainnya, sedikit atau banyak, berdasarkan kewajiban atau anjuran Allah, atau nazar yang kamu janjikan, yaitu janji dengan mewajibkan diri melakukan suatu kebajikan yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, maka sungguh Allah mengetahuinya, sebab Dia Maha mengetahui segala apa yang kamu niatkan. Siapa yang tidak melaksanakan kewajiban infak dan tidak menempati janjinya, yaitu bernazar, tetapi tidak melaksanakannya atau tidak memenuhi hak Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Dan bagi orang zalim, tidak ada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah. Apa yang kalian nafkahkan di jalan kebaikan atau kejahatan dan untuk meningkatkan ketaatan pasti diketahui oleh Allah, dan Dia akan memberikan balasannya. Orang-orang lalim yang berinfak dengan motif ria atau diiringi sikap menyakiti dan untuk kemaksiatan tidak punya penolong yang dapat menyelamatkannya dari siksa Allah di akhirat. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah, bukan untuk tujuan ria dan pamer, maka itu baik selama itu didasari keikhlasan, sebab dapat mendorong orang lain bersedekah dan menutup pintu prasangka buruk yang menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, sebab itu dapat menghindari kamu dari sifat ria dan pamrih, serta lebih memelihara air muka kaum fakir yang menerima. Dan dengan bersedekah dari harta yang halal dan disertai keikhlasan, Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kamu yang berupa dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, dan bukan juga yang terkait dengan hak orang lain. Kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, seperti disebut dalam surah Hud ayat 114. Dan Allah Maha teliti dan Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, dan Dia akan memberi balasan yang setimpal. Jika kalian menampakkan sedekah tanpa ria, itu sangat terpuji dan diridhoi. Tuhan pun juga memuji. Dan jika kalian bersedekah kepada orang-orang fakir dengan sembunyi-sembunyi agar mereka tidak tersakiti
dan tidak timbul ria, maka itu lebih baik lagi. Allah akan mengampuni semua dosa kalian karena ikhlas dalam bersedekah. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan nyatakan, dan Dia mengetahui maksud hati kalian ketika menyatakan dan menyembunyikan. Bukanlah kewajibanmu, Nabi Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kamu, orang-orang mukmin, tidak berinfak kecuali karena mencari ridho Allah. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi. Jangan kaitkan bantuan sedekah dengan hidayah Tuhan. Kita hanya diminta membantu dengan bersedekah. Dahulu para sahabat pernah enggan berinfak kepada sanak kerabat mereka yang musyrik. Ayat ini menurut Ibnu Abbas turun untuk merespons sikap mereka dan memerintahkan mereka bersedekah selain yang wajib kepada setiap yang membutuhkan bantuan terlepas dari apa agama dan keyakinannya. Bukanlah kewajibanmu, wahai Nabi Muhammad, apalagi orang selain engkau, menjadikan mereka, yakni orang-orang kafir dan sesat, mendapat petunjuk yang membuat mereka melaksanakan tuntunan Allah secara benar. Engkau hanyalah sekedar penyampai risalah secara lisan dan dengan keteladanan melalui cara-cara yang terbaik, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan atau keluarkan, maka kebaikannya akan kembali untuk dirimu sendiri selama kamu berusaha keras dan melakukannya secara ikhlas untuk mendapatkan keridhoannya. Dan janganlah kamu berinfak mengeluarkan harta, melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi balasan secara penuh, bahkan akan dilipat gandakan balasannya, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan, bahkan diuntungkan, sebab seperti dinyatakan dalam surat An-Nahl ayat 96, harta yang ada pada seseorang akan habis dan punah, sedangkan yang disedekahkan untuk mencari keridhaan Allah akan kekal ganjarannya hingga hari kiamat. Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, untuk menjadikan orang-orang sesat itu mendapat petunjuk dan kebaikan. Kewajibanmu hanyalah memberi penjelasan, dan Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Bantuan yang kalian berikan kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Allah akan membalas semua itu. Ini jika apa yang kalian nafkahkan itu hanya untuk mengharap perkenan Allah. Kebaikan yang kalian lakukan dengan cara seperti ini, manfaatnya akan kalian rasakan sendiri, dan pahalanya akan kalian terima secara lengkap tanpa dikurangi. Apapun yang kamu infakkan diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau, Nabi Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya karena mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu. Setelah menjelaskan anjuran untuk berinfak kepada siapapun yang membutuhkan, ayat ini menjelaskan tentang siapa yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir, yakni yang membutuhkan bantuan karena sudah tua, sakit, atau terancam,
terutama yang terhalang usahanya karena disibukkan dengan berjihad di jalan Allah, atau mereka terluka atau cedera medan perang, sehingga mereka tidak dapat berusaha untuk memenuhi kehidupan hidup di bumi. Mereka adalah orang-orang yang terhormat dan selalu menjaga kehormatan diri, sehingga orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau, hei Muhammad, dan siapa saja yang memiliki ketajaman pandangan, farasah, mengenal mereka dari ciri-cirinya, yaitu mereka terlihat khusyuk, ikhlas, rendah hati, dan sederhana, sehingga ketakwaannya itu melahirkan kewibawaan di hati dan mata orang yang memandang. Sekiranya mereka terpaksa harus meminta, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain, melainkan dengan cara yang sangat halus, yang tidak dapat dipahami, kecuali oleh orang yang memiliki ketajaman pandangan. Mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sedikit atau banyak, secara terang-terangan atau tersembunyi, sungguh Allah Maha mengetahui dan akan memberinya balasan yang setimpal. Infak tersebut diberikan kepada orang-orang yang fakir karena berjuang di jalan Allah, sehingga tidak sempat mencari nafkah, atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja. Orang-orang yang tidak tahu menganggap mereka kaya lantaran mereka menghindarkan diri dari meminta-minta. Padahal jika kamu perhatikan, niscaya akan kamu ketahui keadaan sebenarnya melalui tanda-tandanya. Segala kebaikan yang kalian lakukan pasti Allah ketahui, dan Dia akan membalasnya dengan yang setimpal. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam berbagai situasi dan kondisi di malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, banyak atau sedikit, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya selama mereka mengeluarkannya secara ikhlas dan dengan cara-cara yang baik. Tidak ada kekhawatiran atas mereka bahwa nanti mereka akan mendapat siksa, sebab mereka aman dari siksa karena amal saleh yang mereka persembahkan, dan mereka tidak pula bersedih hati, risau, dan gelisah, sebab hati mereka selalu dalam keadaan tenang. Orang-orang yang terbiasa berinfak, jiwanya menjadi mulia di setiap saat, malam dan siang, di depan umum maupun sendirian. Mereka mendapat balasan di sisi Allah, tidak takut menghadapi masa depan dan tidak bersedih terhadap yang telah lewat.